Supaya ketika engkau menghadapi rohani, amin, itu tujuannya. Di Alkitab dari Injil itu, Yesus justru tangan Tuhan. Engkau dibentuk sedemikian rupa supaya engkau menjadi yang terindah. Kita akan baca di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai ayat 10. Ada 10 ayat di situ, kita akan belajar bersama-sama. Dan saya percaya kita akan diberkati lewat firman Tuhan ini, dan saya berharap supaya kita hadir hari ini, ibadah minggu ini, ibu bapak saudara sekalian, bisa memperoleh berkat dan makna dari Sakeus ini. Kita akan lihat Lukas 19 ayat 1 dan seterusnya. Ini ada di belakang, saya akan bacakan, kita perhatikan semua. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Sakeus adalah orang yang sangat populer di kampungnya, saudara, di daerah di mana dia tinggal, karena dia seorang pemungut cukai. Dan hari ini saya ingin berbicara tentang cermin kehidupan, belajar dari iman Sakeus, perjumpaan dengan Tuhan. Belajar dari iman Sakeus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kembali kita akan melihat, saudara, di dalam pembacaan firman Tuhan ini, seringkali manusia tidak serius dalam mencari Tuhan dalam hidupnya. Kadang dia semangat mencari Tuhan, kadang juga dia acuh tak acuh dengan Tuhan. Ketika dia di dalam situasi yang buruk, dalam keadaan yang tidak baik, dia serius mencari Tuhan. Ketika dia membutuhkan berkat, dia karena mengalami kekurangan, dia serius mencari Tuhan. Tetapi ketika dia diberkati, dia hidup dalam kelimpahan, dia acuh tak acuh dengan Tuhan. Dia tidak peduli dengan hubungannya dengan Tuhan. Dia berusaha untuk menghindar dari Tuhan. Nanti ada masalah, baru dia mencari Tuhan. Kalau tidak ada masalah, no problem, tidak ada sesuatu yang dialami, mereka sulit untuk datang kepada Tuhan. Ada yang mencari Tuhan ketika menghadapi masalah dan jalan buntu. Ada juga yang mencari Tuhan semata-mata untuk memperoleh banyak berkat. Ada yang mencari Tuhan karena ada masalah. Ada yang dekat dengan Tuhan, ingin dekat dengan Tuhan karena ada sesuatu beban di hatinya yang mungkin orang di sekitarnya tidak bisa memahami masalah ini. Tetapi ada juga orang yang mencari Tuhan karena memang dia rindu dekat dengan Tuhan. Tidak jarang orang kita jumpai di dalam kehidupan kita yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah beriman kepada Yesus, namun dia jarang ke gereja, bertahun-tahun malah tidak pernah ke gereja. Saya berjumpa dengan beberapa orang dan saya tanya, "Kamu gereja di mana?" "Aku gereja di situ." "Terus hari Minggu ibadah?" "Tidak."
Saya sudah 4 tahun saya tidak gereja. 4 tahun tidak gereja, saudara. Dia seorang percaya Yesus, tapi 4 tahun dia tidak gereja. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak model seperti ini. Padahal gereja adalah rumah Tuhan. Tempat ibadah itulah rumah Tuhan, di mana saudara berkumpul bersama-sama, Tuhan hadir sebenarnya. Nah, kita kembali kepada Sakeus. Sakeus adalah orang yang tidak butuh masalah berkat lagi, saudara. Karena dia sudah kaya. Dia tidak butuh yang namanya harta kekayaan, karena Alkitab mencatat di sana dikatakan, dan ia adalah seorang yang kaya. Dia seorang yang memiliki segala-galanya. Dia orang yang tidak perlu mengemis kepada orang lain. Dia orang yang sungguh-sungguh memiliki segala-galanya di dalam kehidupannya, karena dia adalah seorang yang punya uang, saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tapi ada satu kekosongan di dalam hatinya. Ada satu kerinduan di dalam hatinya. Ada satu hal yang sangat mengganggu hatinya. Ada satu hal yang mencuri perhatiannya. Ada satu hal yang membuat dia terpesona, yaitu tentang Yesus ini. Dia penasaran. Dia ingin mencari tahu, siapa sih sebenarnya orang ini? Nah, di ayat yang ketiga kita lihat, ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu. Dia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu. Siapa sih sebenarnya Yesus itu? Padahal Alkitab mencatat Yesus datang dengan segala kesederhanaan. Dia berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak ada tempat tidur bagi dia. Dan dia selalu terusir dari kalangan orang-orang. Tapi dia menjadi perhatian dari Sakeus. Apakah Sakeus mengharapkan kekayaan ketika jumpa Yesus? Apakah Sakeus datang supaya, Yesus, Tuhan, beri aku harta, beri aku kelimpahan, karena dia orang serakah? Tidak, saudara. Tapi ada satu yang membuat hatinya berbeda, saudara. Walaupun dia seorang kaya yang kelimpahan hartanya, walaupun dia seorang yang cukup, tidak berkekurangan, yang selalu di dalam pesta mungkin, yang di dalam selalu keceriaan, kebahagiaan karena hartanya banyak. Tapi ada satu hal yang mengganjal hatinya. Dia ingin mencari tahu siapa Yesus. Tapi fatalnya, saudara, sekarang banyak anak-anak Tuhan sudah hidup di dalam kemiskinan, sudah hidup dalam kesusahan, malas mencari Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan sekarang yang percaya kepada Yesus, yang sudah mengaku Yesus Tuhannya. Ketika dia di dalam kondisi yang tidak baik, di dalam kondisi terpuruk, malah dia menjauhkan diri dari Tuhan, tidak mau mencari Tuhan. Beda dengan Sakeus. Dia punya iman, punya hati yang merindukan Tuhan. Amin. Yang pertama saya lihat dalam pembacaan kita tadi adalah situasi tidak menghalangi dia untuk bertemu dengan Tuhan. Situasi apapun tidak menghalangi Sakeus untuk datang mencari Tuhan. Ia berusaha. Ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Orang-orang Timur Tengah itu tinggi-tinggi, sudah. Kalau Alkitab mencatat badannya pendek, itu mungkin 1 meter saja, sudah. Orang-orang Timur Tengah di sana tingginya itu bisa mencapai 2 meter, bahkan 2 meter lebih. Karena mereka keturunan orang-orang yang gagah perkasa. Tapi Alkitab mencatat dia pendek, badannya pendek. Susah untuk melihat mana sih. Kalau pernah nonton film Yesus, siapa yang pernah nonton film Yesus? Lihat Sakeus kan? Ada yang memerankan Sakeus itu orang pendek. Dia lari berusaha untuk mencari tahu siapa sih sebenarnya Yesus ini. Tapi karena dia tidak bisa, dia melihat satu pohon, dia naik di atas pohon. Di atas pohon, dia mulai melihat ke bawah. Justru ketika dia mengambil tindakan yang berbeda dengan orang lain, saat itu perhatian Tuhan tertuju kepadanya. Saudara, ketika engkau melakukan sesuatu untuk Tuhan, ya mungkin orang lain tidak memikirkan hal itu baik,
Mungkin hal itu negatif bagi orang lain. Tapi kalau kamu melakukan sesuatu itu dengan hatimu untuk Tuhan, engkau memberikan hidup untuk Tuhan, dengan caramu, dengan cara pikirmu, dan engkau mulai datang kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan semua itu. Mungkin orang lain berkata, dia itu cari-cari perhatian, dia itu ingin dipuji, dia itu ingin. Tapi engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sakeus sudah peduli dengan situasi seperti itu. Dia tidak pernah terpengaruh dengan situasi. Dia berlari, mendahului orang banyak. Di ayat 4 dikatakan, maka berlarilah ia, mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat untuk melihat. Karena penasaran, ada satu kerinduan, ingin melihat siapa sih Yesus. Kalau saudara punya kerinduan seperti Sakeus, yang selalu rindu ingin melihat Tuhan, jumpa dengan Tuhan, maka perhatian Tuhan akan tertuju kepadamu. Kalau engkau punya tempat di dalam hati, merindukan Tuhan datang, merindukan hadirat Tuhan, engkau sungguh-sungguh menyerah dengan Tuhan, maka Tuhan mencari orang-orang yang rindu akan Dia. Ini yang terjadi. Situasi tidak mengubah sikap hati Sakeus untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Sekalipun orang berkata, jangan mau kau pergi, hari Minggu ini kan kita istirahat dulu, kita liburan dulu, kan masih ada hari Minggu depan, ya kan? Ada orang berkata begitu, tidak usah dulu gereja hari Minggu ini. Kenapa? Kan masih ada hari Minggu depan. Apa hari Minggu depan? Hari Minggu depan itu kan kita masih gereja lagi. Tapi tahukah saudara, ketika engkau lalai menghadap Tuhan satu hari saja, ada sesuatu yang hilang di situ. Perjumpaan hari ini dengan Tuhan pasti beda dengan perjumpaan minggu depan. Amin. Berkat yang kau terima hari ini, ketika engkau alpa di rumah Tuhan, engkau tidak datang menghadap Bapamu, mungkin berkat itu terindah sebenarnya yang harus kau terima. Tapi karena engkau udah hadir, minggu depan baru hadir, berkat itu sudah berbeda. Amin. Contoh kalau kita punya anak 5 misalnya, kita sudah siapkan amplop, dalam amplop itu ada 100.000 satu orang. Itu berkat terindah. Tapi ada satu anak itu karena hari Minggu itu tidak datang, dia datangnya minggu depan, otomatis amplop yang sama sudah dibuka isinya dan dibelanja. Dia datang tinggal dikasih 50.000. Terus ngomong, karena minggu lalu kau tidak ada, maka bagian itu sudah dibelanja dan ini sisanya. Inilah untuk 50.000. Kalau hari ini kau datang dan minggu depan kau tidak datang lagi mencari Tuhan, maka berkat itu mungkin orang lain sudah terima, kamu belum punya. Dan giliran kau menerima, kamu tinggal menerima remah-remahnya. Amin. Maka itulah alasan mengapa kita harus mencari Tuhan. Punya kerinduan, punya kecintaan, punya satu hasrat. Seperti orang yang jatuh cinta, yang ketika tidak melihat kekasihnya, terbayang-bayang di wajahnya. Amin. Siapa yang pernah jatuh cinta dulu? Maaf. Waktu jatuh cinta dengan istri, pertama jatuh cinta, kamu senang enggak kalau enggak? Seperti lagunya Obi Mesak, resah dan gelisah menunggu di sini. Gelisah sudah, mana dia? Dulu kalau kita jatuh cinta pertama itu, walaupun enggak ngomong, begitu lewat aja di depan, hati sudah senang. Benar sudah? Enggak perlu dia sapa. Ketika kita mencintai seseorang itu, dia hanya melihat dari jendela saja. Karena dulu susah ketemu, sekarang gampang. Sekarang lewat WA, aman kan? Dulu kita tidak, di zaman kita sudah melongo dari jendela, lempar batu kecil, nah kan? Pas kena jendela bunyi tik, dia buka. Kamu, iya. Nah, pulang. Hati sudah senang, hati bergembira, hati tidak gelisah lagi. Benar? Kalau engkau punya hasrat seperti ini dengan Tuhanmu, mencari Tuhan dengan hasrat seperti Sakeus, punya kerinduan, maka Tuhan akan tertarik denganmu. Amin. Amin. Tuhan akan tertarik. Perhatian Tuhan akan tertuju kepada orang-orang yang mencari wajah. Perhatian Tuhan akan tertuju kepada orang-orang yang mencari wajah. Nah saudara, situasi tidak menghalangi
untuk bertemu dengan Tuhan. Situasi apapun yang saudara hadapi hari ini, jangan itu menjadi penghalang untuk engkau datang kepada Yesus. Amin. Nah saudara, situasi apapun, kondisi terburuk sekalipun, tidak bisa menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Dan mulai saat itu saya belajar saudara. Saya kehilangan banyak hal. Dan begitu banyak harga yang saya bayar untuk berjumpa dengan Tuhan. Adik kandung saya meninggal, saya tidak bisa lihat. Dia hanya berkata, pertemuan terakhir dia berkata, Kak, hari ini mungkin terakhir kita ketemu. Saya bilang, kau jangan bicara begitu. Aku selesaikan sekolah. Dia bilang, tidak. Aku tidak bisa mengantar kepergianmu. Karena aku tidak bisa melihat engkau naik mobil. Dan aku tidak mungkin bertemu kamu lagi. Apa yang terjadi? 3 minggu setelah itu, tanpa saya diberitahu, tanpa dikasih tahu, adik kedua saya terima kabar, adikmu telah meninggal 7 hari yang lalu. Surat baru datang. Saya menangis di kaki Tuhan. Saya protes dengan Tuhan. Saya minta dengan Tuhan, tidak adil dalam hidup saya. Adik kandung saya tidak bisa lihat. Dia begitu dekat dengan saya. Kami sering berkelahi, kami sering baku ganggu, tapi Tuhan ambil. Tapi tahu saudara, Roh Kudus bilang, aku mengambil keluar supaya engkau kuat di hadapan. Sejak saat itu saya berkata, Tuhan, ternyata hidup ini tidak ada nilainya, tidak ada artinya, dan saya harus berjumpa dengan Tuhan. Inilah nilai kehidupan, mencari Tuhan. Situasi apapun, Anda harus bertahan. Seperti kesaksian tadi. Aku demi Yesus, apapun tetap Yesus. Amin. Amin. Mau jadi apapun, ditawarkan apapun, tetap Yesus. Orang yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan tidak mungkin meninggalkan Tuhan, karena dia sudah tahu, amin, bahwa disitulah jaminan keselamatan. Makanya Sakeus punya prinsip. Dia harus jumpa Tuhan, dia harus mengenal Tuhan, dia harus melihat Tuhan secara dekat, supaya dia kenal siapa yang dipercaya. Apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Yang kedua yang terjadi, dia tetap fokus pada keinginan hatinya untuk berjumpa dengan Tuhan. Ayat 6 kita lihat. Di ayat 6 kita lihat. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungguh-sungguh. Ketika engkau memutuskan untuk berjumpa Yesus secara pribadi dalam hidup, orang yang mungkin mengenal karakter kita, orang yang mungkin tahu siapa kita, orang yang tahu kelemahan, kekurangan kita, mereka akan bersungut-sungut. Katanya ia menumpang ke rumah orang berdosa. Orang akan berkata, waduh, dia itu pura-pura jadi Kristen. Dia itu pura-pura kelihatan masuk gereja. Dia pura-pura hanya mau dibilang orang percaya. Ingat saudara, ada tantangan, ada pergumulan, ada hal-hal yang akan membuat kita mulai lemah. Ada hal-hal yang akan membuat iman saudara dan saya patah di tengah jalan. Ada hal-hal yang akan merubah cara berpikir kita tentang Tuhan dengan hadirnya orang-orang yang seperti ini. Bisa jadi itu teman dekatmu, bisa jadi teman seimanmu akan melemahkan iman. Wah, dia orang berdosa. Wah, dia orang ini, dia tidak lurus. Biasa sudah terjadi. Apa Sakeus mundur? Enggak. Dia punya prinsip hati. Dia punya ketetapan hati. Dia punya kerinduan hati. Sekali Yesus, sekali berjumpa dengan Yesus, Yesus harus tinggal di dalam saya. Amin. Tidak terpengaruh dengan keadaan, tidak terpengaruh dengan situasi apapun. Di ayat 5 berkata, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dengan kegembiraan. Apakah Sakeus menerima Yesus karena gembira akan dikasih amplop, dikasih ampau? Enggak, saudara. Tapi ada yang dia rasa.
yang dia miliki, yang dia alami, seperti yang Yesus juga alami waktu itu. Yesus senang, sukacita ketika berjumpa dengan ada kesukaan yang berbeda, ada kegembiraan yang terjadi dalam hatinya yang tidak dimiliki oleh orang-orang di sekitarnya, oleh orang-orang yang mengejek dia, oleh orang-orang yang bersungut-sungut kepada dia. Hal kegembiraan, sukacita tidak bisa diambil dari seseorang. Mungkin hartanya bisa diambil, apa yang dia punya kita bisa rampas, tapi kesukaan, kegembiraan, kedamaiannya tidak bisa diambil oleh apapun. Amin. Ketika engkau berjumpa Yesus, Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku dan datang kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ada suka cita. Ikut Yesus harus mengalami Tuhan, saudara. Mengalami Tuhan itu penting dalam hidup. Saudara dan saya harus mengalami Tuhan, karena itulah sumber sukacita. Nah, ayat 7 kita sudah baca, ayat 8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Zakeus tidak perlu menanggapi sikap situasi orang di sekitarnya, saudara. Zakeus tidak perlu terpengaruh dengan tanggapan-tanggapan orang di sekitarnya, karena dia tahu bahwa Yesus mengerti hatinya, saudara. Karena Yesus tahu apa yang terkandung di dalam hati Zakeus. Tidak perlu Zakeus membela diri, tidak perlu Zakeus memprotes dengan hal-hal yang terjadi waktu itu, saudara. Tapi dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan kepada 4 kali lipat. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, semua yang dia miliki itu sudah menjadi tidak berarti, saudara. Akibat sukacita berjumpa dengan Tuhan, dia rela memberikan apa yang menjadi milik. Dia rela mengorbankan apa yang menjadi haknya. Dia rela memberikan semuanya demi kebahagiaannya karena berjumpa dengan Tuhan. Iman Zakeus tumbuh ketika dia mendengar siapa Yesus. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia tahu bahwa dialah juru selamat, dialah sumber kebahagiaan, ada kesukaan, ada kegembiraan. Efek dari kegembiraan itu, dia berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sekalipun badannya kecil, pendek, saudara. Sekalipun Alkitab mencatat dia orang yang susah untuk melihat, dia harus naik ke pohon baru melihat Yesus. Tapi hatinya, ketulusannya, kecintaannya dengan Tuhan tidak sebanding dengan orang yang normal. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, belajarlah kehidupan Zakeus. Punya hati yang tulus dengan Tuhan, memiliki hati yang tulus ikhlas. Amin. Mengikut Yesus harus memiliki hati yang tulus ikhlas. Tuhan, ini aku tidak ada apa-apanya. Siapa sih aku? Aku manusia fana yang satu kali waktu akan berhenti berjalan di dalam dunia yang fana. Seperti firman Tuhan berkata, dari debu tanah engkau diambil, dan engkau akan kembali juga menjadi debu. Dan pada akhirnya semuanya akan berakhir. Tetapi kalau Tuhan mengasihimu hari ini, Tuhan memanggilmu menjadi anak-anak, kita adalah orang-orang yang terhilang. Kita yang adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan. Tetapi kalau hari ini engkau ada di sini, engkau mengalami Tuhan dalam hidup, dan engkau diberi anugerah untuk mengenal kebenaran, untuk mengenal Yesus sumber kebenaran, Yesus juru selamat, maka bersyukurlah. Dia datang untuk mencari yang terhilang. Dan di antara yang terhilang itu, saudara dan saya. Amin. Kita semua terhilang. Kita semua tidak punya harapan. Tapi karena anugerah, engkau mengenal dia, juru selamat satu-satunya. Amin, saudara. Miliki iman seperti Zakeus. Yang terakhir kata firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini,
karena orang ini pun anak Abraham. Orang Yeriko itu tidak semua percaya Tuhan, saudara. Tidak semua keturunan Abraham. Yeriko itu tempat satu negara, satu kota perdagangan di mana orang silih berganti. Tetapi kenapa Sakeus dikatakan dia keturunan Abraham? Karena iman. Sakeus dibilang keturunan Abraham. Mungkin saja Sakeus ini bukan orang Yahudi atau orang Israel, saudara. Mungkin dia orang Yeriko atau orang Yunani yang tinggal di Yeriko. Tetapi ada satu hal yang Tuhan lihat. Imannya. Iman yang berbeda. Iman yang sebiji sesawi itu mulai tumbuh. Iman yang sebiji sesawi itu ada dimiliki Sakeus. Dan dia mulai percaya akan Tuhan. Dia percaya kedaulatan Tuhan. Dia percaya takdir Tuhan. Dia percaya nasib yang Tuhan taruh dalam hidup ini. Dia percaya bahwa yang dia miliki, yang dia terima dalam kehidupannya itu adalah semua karena tanpa Tuhan campur tangan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena iman, maka dia dikatakan keturunan Abraham. Imannya menjadikan dia keturunan Abraham. Ayat 10 ayat penutup dikatakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang itu, di antara yang hilang itu adalah aku, saudara, kita sekalian. Amin. Kita semua terhilang di pemenangan Tuhan karena dosa. Baik dosa leluhur kita, dosa keturunan kita, dosa nenek moyang kita. Kita semuanya hilang. Kalau engkau mengenal Kristus hari ini, bersyukurlah karena itu anugerah yang Tuhan berikan. Kita semua bukan orang yang kenal Yesus. Kita semua awalnya bukan orang yang tahu Yesus. Tapi karena anugerah, kita tahu Yesus dan kebenaran. Dialah sumber keselamatan. Dan dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi Yesus Tuhan menjamin saudara dan saya. Itulah alasan mengapa kita percaya, saudara. Dan saya selalu bicara hal ini. Alasan saya percaya kepada Yesus karena saya tahu dialah jalan untuk menuju surga. Dialah pemilik surga. Dan Sakeus berjumpa dengan pemilik surga. Ada sukacita, ada kebahagiaan, ada kemenangan, ada ketenangan, ada kegembiraan. Bahkan semua hartanya dia rela berikan kepada orang miskin. Dia rela mengorbankan semuanya karena perjumpaan dengan Tuhan. Kalau ada orang Kristen yang pelit, orang percaya sudah bertahun-tahun masih pelit dengan Tuhan, berarti dia belum berjumpa dengan Tuhan. Secara pribadi, hatinya belum. Karena dia menganggap harta itu segalanya baginya. Padahal orang yang punya harta sekalipun mati, tidak membawa hartanya masuk dalam kuburan. Enggak. Tapi kalau orang memiliki Yesus, harta yang terindah, dia bisa bahagia di bumi ini, di alam sana juga dia lebih berbahagia. Amin. Ada kebahagiaan. Surga yang lantainya dari emas, pintu gerbangnya yang tidak terlihat, gerbang surga yang penuh keindahan. Itu bagian orang-orang yang menjadi prioritas Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita harus memiliki mental rohani yang baik seperti Sakeus. Kita harus memiliki pandangan rohani yang baik seperti Sakeus. Kita harus memiliki pandangan rohani yang lebih benar seperti Sakeus. Dia tidak melihat kiri kanannya. Dia hanya memusatkan perhatiannya kepada Yesus. Dia hanya memusatkan perhatiannya kepada Juru Selamat. Dia tidak memiliki hal-hal yang akan merusak imannya. Dan dia tidak terpengaruh dengan hal itu. Sebab, saudara, kita harus memiliki mental rohani yang baik seperti Sakeus dalam mencari Tuhan. Sebab, saudara, mental rohani yang baik akan menimbulkan aksi yang kuat dalam mencari Tuhan. Dan hal itu akan mengundang reaksi dari Tuhan untuk memproteksi kehidupan kita selanjutnya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan berdoa. Dan biarlah hari ini imanmu seperti Sakeus.
Biarlah hari imanmu, pengharapanmu seperti Sakeus. Biarlah hari ini pandangan hatimu, mental rohanimu, mental keimananmu kepada Tuhan seperti yang dimiliki Sakeus. Dia tidak pernah terpengaruh dengan keadaan apapun. Dia tidak pernah terpengaruh dengan situasi apapun. Dia tidak pernah terpengaruh dengan orang-orang di sekitarnya. Dia hanya memutuskan, memfokuskan imannya kepada Yesus. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, ada satu perubahan yang dia alami. Ada kesukaan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan dia berkata, hari ini aku akan memberikan semuanya. Karena alasan dia berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus melihat iman itu. Dan dia berkata, orang ini pun keturunan Abraham. Dia memiliki iman. Dia memiliki keyakinan bahwa Yesuslah juru selamat. Dan kalau engkau hadir hari ini, engkau punya keyakinan hati bahwa Yesuslah juru selamat satu-satunya dalam kehidupan. Berdoalah dan percayalah, pilihanmu tidak salah. Pilihanmu bukan di luar jalur. Pilihanmu adalah pilihan yang tepat. Karena memang dialah jalan satu-satunya mencapai surga dan kekekalan hidup. Bapa di surga, hambamu berdoa bagi kami semua jemaatmu dan hambamu. Hambamu percaya engkau yang berbicara dalam hati kami. Dan biarlah kami menjadi Sakeus akhir zaman yang memiliki mental rohani yang baik, yang mempunyai pengharapan, mempunyai keyakinan yang kuat di dalam hati kami bahwa engkaulah juru selamat satu-satunya. Dan kami percaya Bapa, ketika kami fokus dengan Tuhan, apapun yang kami hadapi, pasti kami akan lalui dengan iman. Dengan iman kami akan berkemenangan. Dengan iman kami akan beroleh jalan keluar. Dan kami percaya penghiburan dari Tuhan kami terima dalam nama Yesus. Sukacita dari sorga kami terima dalam nama Yesus. Kebahagiaan dari sorga, damai sejahtera dari Tuhan kami terima dalam nama Yesus. Kami percaya kami dilimpahi dengan kebahagiaan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah mata air mengalir di hati kami hari ini. Biarlah mata air sukacita itu menjadi bagian kami. Dan hambamu berdoa bagi kami jemaatmu Tuhan, bagi umatmu Tuhan, engkau berikan mereka sukacita. Dan biarlah mata air surgawi itu mengalir di hati jemaatmu. Mereka pulang membawa sukacita, kebahagiaan, dan namamu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah berdoa, kami bersyukur atas firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.